Saya masih berdiskusi dengan pelapor pencemaran nama baik Damai Hari Lubis dan terlapor sekaligus tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo. Saat Damai Hari Lubis dan Egy Sujana sudah dapat restoratif justice oleh Jokowi, apakah karena ini kasusnya udah saling lapor satu sama lain nih, Mas Roy, ada ruang nggak untuk berdamai dengan pihaknya Egy dan Damai Hari Lubis? Yang jelas kalau mereka mau, kalau kami mau dapat RJ udah dapat RJ-nya. Dari Roy Suryo RJ itu. Kalah lagi. Tapi mau nggak kalau mau dibuka nggak pintu damai itu? Ini Untuk apa? apa? Mana nih? Karena kan ini saling lapor nih. Oh, kalau saya masih menganggap ya Bang Damai, Bang Egy itu adalah sahabat-sahabat kita, rekan seperjuangan yang mungkin saja kemarin itu sempat agak. Tapi kalau soal kasus di antara kami, itu menurut saya nggak ada kasus. Walaupun kemudian Anda dilaporkan Bang Egy gara-gara pencemaran nama baik. Nggak apa-apa, tunggu aja. Nanti kan laporannya tiba-tiba hilang gitu aja udah. Buktinya apa? Kenapa ya, Anda yakin? aja. Itu Kenapa Anda yakin? Tunggu sebentar. Kenapa Anda yakin itu kasus akan hilang? Ya sama seyakinnya saya bahwa ijazah palsu itu akan terbukti palsu. Itu aja. Kita kan punya perhitungan. Kasus apa-apa. Nanti misalnya mau yang dilaporkan apa, silahkan. Saya mau dilaporkan Egy, apa yang dilaporkan. Ya kan udah jelas putranya saja udah gini Mas ya udah gitu. Jadi kan berarti ada orang lain nih. Orang lain inilah yang kemudian menjadi istilahnya kalau dalam dunia pewayangan. Siapa orang lain itu? Ya nanti ada kalau dalam wayang tuh Sengkuni. Kalau dia nggak laki-laki ya Sengkini. Ya siapa? Udah jelas. Masa siapa? dibiarkan menebak-nebak? Gak usah, kalau ada Tuyul ada Mbak Yul udah jelas itu siapa. Tapi versi Sengkuni dia beda sama saya. Apa coba? Beda ya? Ada Sengkuni yang saya tuduh Sengkuni ada. Tapi kalau beliau tahu tuh yang saya tuduh. Iya. Tapi kalau dia nuduh Sengkuni yang diantara Sengkini. Oh Sengkini. Nah, saya juga tahu sebetulnya. Siapa? Itu nggak boleh. Kenapa? Ya udah ini nggak tepat saya dilapor sama dia. Tapi keyakinannya nih laporan Anda ke Ahmad Kozinuddin itu bakal hilang. Oh nggak bilang begitu kan untuk Pak Suryo kan. Saya aja. Oke. Tapi Anda merasa bahwa laporan Anda nanti bakal di follow up sama polisi? Saya kepingin dia tobat. Wah. Tobat daripada berharap hanya untuk disukai, dipercayai oleh publik yang nggak jelas, ya umum artinya. Sementara edukasinya nggak ada. Karena apa yang dia sampaikan itu kita udah jelaskan. Dia bisa lihat kok sama Sang Uji, bahkan dia baca kebetulan di Kompas juga kan, dia baca, saya kasih tahu. Karena saya tanya undang-undang apa lagi, nggak ada, itu udah cukup. Betul ada undang ini apa Bang? Itu, berarti Anda menutup kemungkinan untuk berdamai dengan Ahmad Kozinuddin? Artinya begini, saat ini saya nggak terpikirkan untuk itu. Yang ada saya pengen dia tobat daripada informasi publik yang banyak nggak benarnya. Tobatnya ini tobat yang langsung minta maaf ke Anda atau gimana bentuk tobatnya? Dia tidak memprovokasi lagi bahasa-bahasa dia itu. Karena saya sudah susun bukti. Track recordnya sudah ada, jadi nggak perlu dia ngomong apa-apa. Itu nanti jadi bukti saya kok. Ya. Kalau saya gini deh. Kalau dibilang bahwa Bang Kozinuddin melakukan provokasi ya? Ada tulisan saya. Hari ini ada tulisan saya. Kita lebih baik menghadapi musuh yang senyatanya itu aja. Nah itu saya. Iya. Artinya dia tidak fokus kepada tuduhan Bang Egy, tapi fokus sama yang lain. Itu memang saran saya. Ngapain sih yang begini di masalah kita fokus apalagi apalagi gini dengan tuntutan yang sudah ada kepada beliau gitu loh. Statusnya kan ada. Dan kita kejar. Tadi kan saya bilang ada Petruk besar, ada Petruk cilik ya. Saya itu nanti di bulan suci Ramadan, kemudian nanti kalau selesai ada Lebaran, nanti gambar ini akan banyak terlihat di rumah-rumah. Nih gambarnya. Apalagi itu. Ini gambarnya adalah mirip ini. Tapi inilah musuh rakyat itu. Ada kong kali kong. Kong kali kong. Orang ini kong kali kong dengan ini ya, kemudian menghasilkan ini. Itu lawan sebenarnya, lawan rakyat tuh ini. Meskipun kemudian sampai sekarang nih kasus Anda berkelindan nih, nggak tahu kapan akan masuk dalam tahap peradilan nih, emang sengaja diputar-putar. Kita tunggu. Ada yang takut masuk peradilan. Kalau kami sama sekali nggak takut. Siapa yang takut? Ya jelas lah yang memutar-mutar, menggeser gawang, kemudian malah membuat kami itu ini ada WA kepada lawyer yang mau diajak RJ atau ada termul-termul itu saling mempengaruhi. Bu Kurnia sampai dikejar-kejar sampai ke kamar mandi, sampai diajak. Siapa Mas? Siapa dia? Orang tahu lah. Ada di sini lah gambarnya. Nah, udah tunjuk siapa?
Mana? Ya sudah jelas ada di sini itu sudah jelas, gampang. Masa milih satu di antara 3 nggak ada? Ya. Anda merasa memang Ada di sini dan ada di sana. Anda merasa bahwa ini kasus berkepanjangan ijazah Jokowi ini oke lah terlepas bahwa Anda sudah SP3 dan Anda tidak peduli. Tapi kan ini berkelindan terus. Memang ada yang takut. Jadi gini, Mas Suryo kan nyata. Tadi kenapa saya bilang fokus? Fokusnya kan statusnya tersangka. Kalau yang banget. ini, yang kayak gini-gini, tadi saya bilang jangan Bang Egy punya yang lain. Cuma yang mencuat ini, kan gitu. Kita hadapi kalau ini. Nah, seperti saya, ya kan tadi ada klarifikasi kayak gini. Saya nggak peduli video sebelum atau sesudahnya, kecuali menyangkut video yang saya laporkan. Ada 30 bukti saya. Yang seperti ini. Saya nggak, itu bukan barang bukti saya. Silakan aja dia mau menambahkan ini. Itu namanya pembelaan, gitu. Saya sepotong yang dia katakan itu. Kalau kemudian dari awal sampai habis video. Oke, kalau kemudian kondisinya sekarang, Anda disebut bersama dengan tim Roy Suryo dan 6 tersangka lain pecah kongsi. Benarkah pandangan itu? Emang udah lama. Beliau yang mecahin kongsi. Primordialisme, RRT. Walaupun terakhir dibantah. Galah, Ya kan? pecah. Nah, makanya kalau ada yang bilang kita tidak bersatu, itu saya bilang, ya kan? Itu bohong. Nah, itu kan maksud saya kan, kalau disatukan itu video kiri kanan, tokohnya Dede juga. Memang dari awal ya, kami itu memang bukan bagian dari TPUA. Saya, Bang Rismon dan Dr. Tifa itu memang bukan. Kami adalah pihak yang secara resmi diminta oleh TPUA waktu itu dengan surat resmi bahwa, nah ini suratnya nih, diminta untuk menjadi ahli dalam kasus itu. Sebenarnya kalau mau pakai undang-undang perlindungan Ahli apa saksi di situ? Saksi. Perlindungan saksi dan korban, ya. Itu kami juga bisa lepas. Tapi kan kami tidak kemudian pengen lari gitu aja. Kita ingin buktikan ijazah itu palsu, ya. Dan Bisa lihat, awalnya, Bang, Mas? ya, Bisa lihat? silakan. Soalnya kan saya di bawah, ya kan? Iya, silakan. Oke, lanjut. Jadi Cuma- artinya apa? Bahwa kami tetap terus berjuang. Dan kalau misalnya ada kita tetap dalam satu perahu dan tiba-tiba dari perahu itu ada 2 tuyul melarikan diri, ya udah, nggak apa-apa. Kita tetap berjuang. Kita tetap tunaikan amanah dari rakyat. Oke, akan berjuang, tapi gimana caranya biar selesai nih barang masalah-masalah ini? Harus selesai. Jangan Ya ada gimana yang- caranya dari pihak Anda akan menghadapinya kayak gimana lagi? Nanti kita lihat saja buktinya bahwa ijazah itu 99,9% palsu. Bang Damai, seberapa yakin bahwa kasus ini kan udah lama sekali berputar-putar ke sana terus. Seberapa yakin bahwa ini akan berakhir? Berakhir di pengadilan. Ada teori hukum namanya mala in se, ya kan? Intinya? Nah, intinya bahwa sebuah kejahatan itu ya tetap kejahatan sampai kapanpun. Jadi itulah larinya kepastian hukum. Supaya orang yang disebut, yang diduga jahat, Yang jatuh buat ijazah palsu gitu ya? tidak terbukti. Karena dia juga punya hak menyatakan bahwa saya bukan penjahat. Makanya untuk membuktikan itu, agar sejarah tidak kabur, sejarah hukum tidak kabur, maka itu ada teori mala in se. Dengan apa? Dengan kepastian hukum, persidangan. Jadi Anda berharap nih teman-teman yang lain bawa aja ke sidang langsung sekalian? Karena pertanyaan tadi beda. Nah, bagaimana dengan proses ini, proses hukum? Ada teori namanya mala in se. Ini teori hukum asas. Ya kan? Nah, sebuah kebohongan harus dibuktikan kebohongan sampai kapanpun. Supaya jangan pembohong dijadiin pahlawan. Intinya Anda mau bawa ini Ya ke kan? pengadilan saja berarti ya? Wah, Biar itu jelas bukan ya udah urusan pengadilan saya ya. dong. Iyalah. Ini orang penyidik kan mereka punya hak membela diri. Saya membela diri, cuma mereka seperti ada yang mengobstruksi, ada yang memberir. Kenapa? Nggak bisa. RJ tidak sah menurut hukum. Itu bagi saya barrier. Bagi pendapat hukum saya yang menyatakan itu boleh. Kalau dia sudah dikasih tahu masih mengobstruksi, berarti kan menghalangi. Kenapa sekarang seolah Anda mendukung Pak Jokowi? Padahal dulu kan Anda Oh, saya nggak dukung Pak Jokowi. Oh iya, Mana saya benar. mendukung? Ya dukung ya? Ya dukung Jokowi ya? Saya mana mendukung? Anda Nah, ini menjelaskan saya Bagus, mendukung. Saya tidak mau ikut-ikut urusan ijazah lagi. Terbukti, Bang Egy minta antar saya karena ada suasana. Ketika pulang, hujat bertambah, dipecat. Itu terbukti ada konflik. Saya juga merasakan sejak awal. Tadi pembawa acaranya kawan saya. Enggak. Mereka Saya nggak senang bisa nih. mampu nampilkan saya seperti itu. Saya Gimana senang Pak mampu DL berjuang menangani perkara. Bilang tidak mendukung Untuk saya Jokowi. bicara aja nggak bisa. Nggak Karena mampu juga, dia. Karena juga ngakunya kan tetap saya tidak minta maaf. Iya kan gitu. Kami tidak minta maaf. Bang Egy kan juga bilang gitu. Ya bagus lah kalau nggak minta maaf. Oh, dia nggak pernah nonton. Oh, iya toh. nggak tahu Nonton. jadinya. Dan kami minta maaf.
Bang Egy dan Bang DHL nggak pernah minta maaf, nggak pernah membuat perjanjian. Kok tiba-tiba dikasih aja? Berarti ada yang keprank. Jadi gini, saya jelaskan lagi. Mungkin Om Suryo lupa. Iya. Jadi rumusan RJ itu salah satunya. Jadi bukan suatu kalimat yang menyambung. Unsur-unsur itu harus dipenuhi. Kalau KUHP ini enggak atau. Baik. Ada restorasi, artinya pemulihan. Nah, saya minta sama penyidik. Nggak mungkin saya mintanya kepada Ya. polisi, Baik. kepada jaksa Tapi yang jelas nggak atau minta hakim. maaf itu udah Saya bagus. minta ke Oke. penyidik, oke? Saya minta pemulihan hak saya yang saya punya dalil. Saya tidak patut dijadikan tersangka. Oke. Saya minta dipulihkan dari status tersangka kepada penyidik. Dari sana pun buat. Pada intinya kedua belah penyidik. pihak semuanya berdiri pada posisinya masing-masing. Oh, Bang Damai jelas. Hari Lubis, terima kasih. Mas Roy, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih juga untuk Anda Kita sudah tetap bergabung di konsisten. program Rosi. Kami ingatkan mulai 1 Februari 2026 Kompas TV pindah ke channel 11. Jadi siapkan diri Anda di tanggal 1 Februari 2026. Saya Tifa Solesa, tetap di Kompas TV. Independen, terpercaya.